Bab 121 dan bab 122 akan mendapat balasan. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. Bai Uji Sades. Dulu pernah belajar sedikit. Pa, jawab Tama. Lelaki itu tentu saja tidak bisa bilang kalau dia belajar dari kitab sakti hitam putih. Dari situ dia mendapatkan suatu resep obat yang bernama Kou Samdan. Itu adalah obat dari negeri timur yang telah lama hilang. Obat itu memiliki banyak kegunaan. Selain bisa mengencerkan gumpalan darah pada otak, obat itu juga memiliki efek luar biasa untuk penyumbatan aliran darah atau yang lebih dikenal dengan infak cerebral serta stroke dan penyakit otak serius lainnya. Kalau Tama berhasil membuat pil Kou Samdan itu, tentu saja pil itu cukup untuk menyembuhkan Chandra. Tetapi Chandra merasa sedikit was-was dengan canggung lelaki itu berkata, Tama, bukannya Papa tidak percaya kamu. Kamu memang pandai berkelahi. Tapi mengobati orang sakit bukan hal yang bisa kamu pelajari dengan menonton TV. Chandra lalu terbatuk-batuk. Setelah itu dia baru melanjutkan perkataannya. Begini saja, Papa tetap suruh Lena bawa Papa ke tempat akupuntur situ saja dulu ya. Tama tertawa pelan dan berkata, Lia, nggak apa-apa kok Pa. Kalau Papa memang nggak bisa percaya sama aku, Papa kesana saja dulu. Kalau berhasil bagus juga dong. Bukan Papa nggak bisa percaya kamu. Kamu jangan salah paham. Cuma sekarang kepala Papa sudah sakit sekali. Jadi Papa mau coba ke sana dulu, ujar Chandra segera. Setelah itu dia baru berkata pada anaknya. Ayo Lena, kita pergi ke sana. Alena hanya menganggukkan kepala. Setelah menatap suaminya sebentar, perempuan itu pun membantu papanya berjalan dan pergi bersama papanya. Setelah mereka pergi, Tama langsung masuk ke dapur dan mulai membuat obat pil. Kalau mengikuti catatan di dalam kitab sakti hitam putih, obat yang akan Tama buat memiliki efek yang sangat kuat. Tetapi papa mertuanya hanya mengalami sedikit penyumbatan darah di bagian otak, agar obat yang akan dia buat tidak memiliki efek yang terlalu berat. Maka Tama memutuskan untuk mengurangi beberapa bahan obat sebelum membuatnya. Obat pil Kou Sam adalah sebuah obat yang dikembangkan oleh seorang tabib terkenal di masa dinasti Tang. Dia memiliki 2 buah buku resep obat yang tersebar luas. Selain itu dia juga memiliki catatan pengobatannya. Di dalam catatan itu tercatat banyak praktek medis yang dia lakukan saat menjadi tabib. Dan pengalamannya juga tercatat di dalam kitab sakti hitam putih. Dibandingkan kedua buku resep sebelumnya, di catatan tabib itu lebih berharga di dunia medis untuk mendiagnosa dan menyembuhkan penyakit. Hanya saja tidak banyak orang yang tahu. Sekarang warisannya itu benar-benar telah hilang. Bahkan hampir sebagian besar dokter pengobatan tradisional tidak mengenal nama tabib itu. Dengan mengikuti resep, Tama dengan sangat cepat telah selesai membuat sekotak obat berbentuk pil seukuran kacang kenari. Satu kotak berisi 6 pil. Begitu obat selesai dibuat, Alena dan papanya juga sudah kembali. Wajah Chandra tetap terlihat kesakitan. Bahkan sekarang lelaki itu terlihat tidak leluasa untuk berjalan. Alena juga sedikit khawatir melihat papanya yang masih kesakitan. Perempuan itu lalu berkata, Pa, kalau enggak, kita ke rumah sakit saja ya. Kita minta dokter periksa Papa sampai detail. Bagaimana menurut Papa? Aduh, Lena, Papa tidak mau ke rumah sakit. Terlalu merepotkan. Mau tes darah, tes urin. Belum lagi nanti disuruh X-ray. Yang awalnya tidak apa-apa malah jadi ada apa-apa. Begini saja, kamu bantu Papa duduk di sofa. Papa mau istirahat sebentar, ujar Chandra sambil mengibaskan tangannya. Baru saja Chandra pergi ke pusat akupuntur. Di sana dokter pengobatan tradisional memijat dan memberikannya terapi akupuntur. Tetapi siapa yang bakal tahu kalau semua itu sama sekali tidak berefek untuk meredakan sakit di kepalanya. Sekarang dia merasa kepalanya semakin sakit tak tertahankan. Saat ini dia hanya ingin segera duduk dan beristirahat. Kalau tidak dia sendiri takut kalau dia akan jatuh pingsan. Tidak lama kemudian Tama keluar sambil membawakan obat yang dia buat tadi. Seketika Alena mencium bau obat yang kuat di ruang tamu. Perempuan itu kaget dan bertanya, Tama, kamu lagi masak obat? Tama hanya menunjuk pil yang ada di tangannya. Lalu lelaki itu berkata pada papa mertuanya, Pa, ini obat buat melancarkan peredaran darah. Kalau ada darah yang menggumpal, obat ini juga bisa mengatasinya. Obat ini punya efek yang sangat bagus. Coba Papa minum 1 butir dulu.
Chandra mengambil obat itu dari Tama. Aroma obat yang sangat khas dan menyegarkan masuk ke indera penciumannya. Aroma itu membuat Chandra seketika merasa dirinya merasa segar. Dia yang kaget langsung bertanya, "Obat ini kamu yang buat?" "Iya," jawab Tama. "Baru saja selesai dibuat." "Kamu pernah belajar ilmu kedokteran?" Tanya Chandra lagi. "Dulu aku pernah belajar sama seorang kakek-kakek tukang sapu di panti asuhan. Katanya keluarganya turun-temurun menjadi tabib pengobatan tradisional." Wajah Chandra dipenuhi dengan rasa tidak bisa percaya. "Benar atau tidak nih? Kakek-kakek tukang sapu ajarin kamu? Ini beneran ada efeknya?" tanyanya. "Aku jamin pasti berefek. Papa coba minum dulu obatnya. Pasti bisa sembuhin sakitnya Papa." Chandra masih merasa ragu-ragu. Tetapi saat memikirkan kondisinya yang sekarang, kepalanya sakit semakin tidak tertahankan lagi. Karena itu dia menguatkan hatinya. Dia masukkan pil itu ke dalam mulutnya. Setelah dikunyah 2 atau 3 kali, lelaki itu langsung menelan obat yang dibuat Tama. Alena sudah tidak keburu untuk bertanya dari mana asalnya obat itu. Setelah melihat papanya sudah meminum obat dari suaminya, perempuan itu bergegas bertanya pada papanya. "Pa, bagaimana perasaan Papa sekarang?" Sepertinya abis minum obat itu. Kepala Papa tidak sesakit tadi lagi, ujar Chandra tercengang. Yang diberikan Tama tadi tampak biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh dari obat itu. Tetapi setelah meminum obat itu, Chandra merasa seperti badannya menjadi sangat ringan. Hidung dan saluran pernapasannya terasa seperti sangat bersih. Kesadarannya juga terasa lebih meningkat. Selain itu rasa sakit di kepalanya bahkan sudah berkurang drastis. Chandra yang kegirangan langsung bertanya pada menantunya. "Tama, obat ini kamu beli di mana?" "Tadi Albert yang antar bahan-bahan obatnya ke sini. Abis itu aku buat obat ini dengan bahan-bahan dari Albert," jawab Tama. Wah, Pak Albert sungguh orang yang sangat baik hati. Tahu aku terluka, dia sendiri yang datang dan memberikan obat ke sini, puji Chandra. Semua orang di Jakarta sering membicarakan kebaikan hati Pak Albert. Sepertinya beliau memang seperti apa yang orang-orang bicarakan. Andai saja paman bisa seperti dia. Mana mungkin kita ribut-ribut sampai jadi seperti ini, ujar Alena. Saat mendengar Alena mengungkit Glenn, Chandra tiba-tiba merasa down. Sambil mengibaskan tangannya lelaki itu berkata, "Jangan ungkit orang itu lagi." Setelah meminum obat, Chandra masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Di ruang tamu kini tersisa Alena dan Tama. Tama melihat raut wajah istrinya kurang bagus. Karena itu dia berkata, "Lena, kamu juga istirahat lebih awal sana. Jangan marah sama orang-orang itu lagi. Kamu tenang saja. Keluarga Haris pasti akan mendapat pembalasan atas apa yang sudah mereka lakukan hari ini." Bab 122. Pernikahan dibatalkan. Kediaman keluarga Haris. Nyonya Haris dan Glenn sedang duduk dan menunggu kabar dari Arkan. Mereka menunggu kabar baik dari lelaki itu kalau dia berhasil merebut villa di perumahan Andara itu. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang pernah menduga. Kabar yang mereka dapatkan justru kabar kalau Arkan terluka parah. Bahkan lelaki itu ditangkap dan ditahan oleh polisi karena membobol rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya. Selain itu Arkan juga dijerat karena telah dengan sengaja melukai bawahan pemilik rumah. Kabar ini tentu saja membuat Nyonya Haris nyaris kebakaran jenggot. Perempuan tua itu langsung berkata dengan suara lantang. "Ini pasti perbuatan Alena dan keluarganya itu. Sungguh tidak masuk akal." Glenn yang mendengar anaknya terluka parah merasa sangat cemas. Dia yang juga sama marahnya langsung berkata, "Ma, di mata Chandra pasti sudah tidak ada siapa-siapa. Mama harus bantu Arkan balas dendam. Apalagi dia anak yang paling patuh sama neneknya. Mama bilang apa saja, selalu dia turutin." "Tentu saja," ujar Nyonya Haris. "Memangnya kenapa kalau mereka punya villa itu? Merasa sudah hebat, padahal sama saja seperti sebuah cangkang yang kosong. Tidak ada uang, tidak ada kekuasaan. Dia mau memakai apa untuk melawan kita? Aku tidak hanya ingin mengambil villa itu dari mereka. Aku juga harus membuat mereka membayar rasa sakit yang Arkan alami." Tiba-tiba ada seseorang datang dan memberitahukan sesuatu pada Nyonya Haris. "Nyonya, Bapak Aldi dari keluarga Aresta datang untuk bertemu dengan Nyonya," ujar orang itu. Oh, Nyonya Haris agak terkejut mendengar kedatangan Aldi. "Cepat suruh dia masuk."
Kebetulan aku juga mau cari dia untuk bertanya. Kenapa dia memberikan villa itu pada orang-orang itu? Padahal dia adalah keluarga besan kita. Kenapa dia malah memihak sama orang luar? Saat Nyonya Haris berbicara, Aldi bersama Andre sudah datang. Maksud kedatangan mereka adalah untuk membatalkan pernikahan Andre dan Vivian. Sebenarnya sedari awal Andre sudah capek menjalani hubungan dengan Vivian. Dia sudah kewalahan dengan perempuan itu. Dan alasan utamanya karena Vivian tidak pantas untuk dibawa keluar. Perempuan itu hanya pantas untuk tetap disembunyikan di rumah saja. Karena itu saat pamannya meminta dirinya untuk membatalkan pernikahannya dengan Vivian, dia sama sekali tidak keberatan. Bahkan dia membiarkan pamannya untuk mengambil keputusan. Saat Nyonya Haris melihat kedua orang tersebut, perempuan tua itu segera menyambut dan menyapa mereka. Aduh, besan. Kenapa mau ke sini tidak kabari dulu sebelumnya? Ujar Nyonya Haris. Aldi tersenyum sinis dan berkata, Nyonya Haris, Anda sungguh impresif sekali. Nyonya Haris tidak mengerti apa maksud perkataan Aldi. Perempuan tua itu hanya tersenyum canggung dan bertanya, kenapa Anda berkata seperti itu? Setelah itu dia segera memberi perintah pada Glenn. Ini jarang-jarang Pak Aldi datang sendiri ke rumah kita. Kamu masih melamun apa, Glenn? Cepat persilahkan Pak Aldi untuk masuk dan duduk. Pak Aldi ini calon besanmu. Iho, tidak perlu masuk, ujar Aldi dingin sambil melambaikan tangannya. Maksud kedatangan saya hari ini adalah untuk membicarakan masalah pernikahan Andre dan Vivian. Saat mendengar hal tersebut, Nyonya Haris segera menjawab dengan bersemangat. Pak Aldi tidak perlu khawatir. Mahar dari pihak keluarga kami sudah pasti tidak akan sedikit. Kalau Pak Aldi ada permintaan lain, jangan ragu-ragu untuk memberitahukan kepada kami. Kalau begitu, saya langsung to the point saja. Belakangan ini, keluarga kami sudah mempertimbangkan hal ini dengan baik-baik. Dan kami merasa kedua anak tidak cocok satu sama lain. Karena itu, kali ini kami datang untuk membatalkan pernikahan Andre dan Vivian. Apa? Mau membatalkan pernikahan? Nyonya Haris dan Glenn sama-sama terkejut. Bahkan Vivian yang kebetulan sedang berdiri di belakang mereka juga sampai melongo. Tanpa sadar perempuan itu langsung bertanya, kenapa? Tanggal pernikahan aku dan Andre bahkan sudah ditentukan. Setelah itu dia bertanya pada Andre juga. Andre, sebenarnya ada apa ini? Andre hanya membuka lebar kedua tangannya dan mengangkat bahunya dengan canggung. Lelaki itu berkata, ini sudah diatur sama keluarga. Aku juga nggak bisa apa-apa. Seketika Nyonya Haris, Glenn, dan Vivian merasa seolah langit mereka telah runtuh. Bagaimana tidak? Pernikahan Andre dan Vivian sudah ditentukan sejak lama. Bahkan mereka sudah melaksanakan acara pertunangan. Sekarang semua kerabat dan kolega keluarga Haris sudah mengetahui tentang perjodohan kedua keluarga. Yang tersisa hanya tinggal menunggu resepsi pernikahan mereka di bulan depan. Dan di saat seperti ini keluarga Aresta malah ingin membatalkan pernikahan. Padahal Nyonya Haris selama ini berharap bisa menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga Aresta. Karena kelak dia bisa mengandalkan keluarga Aresta untuk terbang semakin tinggi. Tetapi dengan sepatah kata dari keluarga Aresta untuk membatalkan pernikahan. Bukankah kerja kerasnya selama ini akan menjadi sia-sia? Apalagi meskipun Vivian dan Andre belum menikah. Mereka berdua sudah menjalin hubungan yang cukup lama. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kedua anak itu terlalu ceroboh sampai-sampai Vivian hamil di luar rencana. Demi tidak menjadi bahan gosip dan digunjing orang lain, sang nenek menyuruh Vivian untuk mengaborsi janin dalam kandungannya. Tunggu sampai mereka sudah resmi menikah barulah memikirkan untuk punya anak lagi. Tetapi siapa sangka, sekarang keluarga Aresta tiba-tiba datang untuk membatalkan pernikahan mereka berdua, berarti cucu perempuannya hanya dipermainkan saja sampai selama ini. Bahkan Andre pernah menghamili cucunya sekali. Sekarang mereka mau lepas tangan begitu saja. Nyonya Haris begitu marah. Bahkan saat berbicara, suara sang nenek terdengar sedikit bergetar. Pak Aldi, sebenarnya mengapa Anda melakukan ini? Keluarga kami tidak pernah berbuat salah pada kalian. Lagi pula, kami selalu memperlakukan Andre seperti anak sendiri, ujar Nyonya Haris. Bahkan beberapa waktu yang lalu Andre dan Vivian hampir memiliki seorang anak. Saya merasa harus mempertimbangkan nama baik kedua belah pihak. Jangan sampai terjadi hal seperti hamil di luar nikah.
Makanya saya mengambil keputusan agar Vivian menggugurkan kandungannya. Kalian tidak boleh memperlakukan Vivian seperti ini, sambungnya. Saat neneknya mengungkit soal anak, Vivian tiba-tiba menangis histeris. Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan semua orang. Aldi tertawa sinis dan berkata, kalau ada yang harus disalahkan, maka jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan sendiri Nyonya Haris yang terlalu tidak tahu malu. Apa? Nyonya Haris tidak menyangka kalau Aldi akan mengatainya dengan istilah, tidak tahu malu. Karena itu dia langsung bertanya, sebenarnya apa yang sudah saya lakukan? Saya yang memberikan villa itu pada Tama. Tetapi kalian ternyata juga mau merebut villa itu dari dia. Orang seperti kalian sungguh tidak bermoral. Bagaimana mungkin saya mau menjadi besan dengan orang seperti kalian? Tukas Aldi. Nyonya Haris tercengang dengan mata terbelalak dan mulut ternganga lebar. Dia bergegas berkata, Pak Aldi, ini adalah urusan kami dengan Tama. Kenapa Anda repot-repot ikut campur dalam masalah ini? Dasar nenek tua tidak tahu malu. Villa itu adalah bentuk penghormatan aku pada Tama. Kamu berani merebutnya dari Tama. Kalian juga tidak lihat-lihat dulu. Kalian itu siapa sampai berani berbuat seperti itu? Kamu itu bukan siapa-siapa, ujar Aldi dengan nada dingin dan menusuk. Seketika Nyonya Haris merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Orang yang bernama Aldi itu sungguh keterlaluan. Dia tidak memberi muka sedikit pun pada dirinya. Memang keluarga Aresta adalah keluarga yang kaya raya. Tapi apakah karena itu Aldi boleh menghinanya seperti itu? Hanya saja untuk saat ini Nyonya Haris tidak berani membantah perkataan Aldi. Karena dia sendiri juga tahu. Dia juga bersalah dalam masalah ini. Selain itu, satu hal yang sungguh tidak pernah Nyonya Haris duga. Aldi ternyata sangat menghormati Tama si sampah tidak berguna itu. Sebenarnya ada apa di balik semua ini saat ini? Vivian sedang duduk lemas di atas lantai yang dingin. Hati perempuan itu juga merasa dingin. Sambil menangis terseduh-seduh, perempuan itu menatap Andre. Andre, aku pernah mengandung anak kamu. Kamu nggak boleh kayak gini sama aku, ujar Vivian lirih. Kalau kamu mau salahkan siapa? Salahkan saja nenek sama papa kamu. Oh iya, ada kakak kamu juga, tukas Andre. Setelah berhenti sejenak, Andre berkata lagi, ada satu hal lagi. Kalian berani-beraninya memukul Pak Maman. Kalian tahu Pak Maman sudah bekerja sama keluarga kami selama 40 tahun. Pak Maman juga pernah menyelamatkan papaku. Selain itu dari aku kecil sampai sebesar ini. Pak Maman yang jaga aku. Pernah sekali aku hampir tenggelam. Pak Maman juga yang menyelamatkan aku. Kalau nggak sekarang aku pasti sudah tinggal nama. Bagiku, Pak Maman sama seperti kakek kandungku. Dan kalian, demi merebut villa itu sampai-sampai berani turun tangan memukul Pak Maman. Benar-benar kurang ajar. Beraninya kalian menyakiti orang yang aku hormati. Orang yang nggak tahu malu seperti kalian. Aku nggak mau jadi menantu di keluarga seperti ini. Kamu juga jangan harap bisa jadi menantu di keluargaku, tukas Andre panjang lebar dengan tegas. Glenn yang sedari tadi diam 1000 bahasa. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi setelah mendengar perkataan Andre. Nyonya Haris sendiri juga terlihat sangat ketakutan. Mungkin tidak ada orang yang menyadarinya. Tetapi sang nenek merasa sekujur tubuhnya mulai gemetaran. Awalnya mereka mengira Pak Maman itu tidak lebih dari seorang bawahan biasa. Tetapi ternyata dia adalah orang yang sangat penting bagi keluarga Aresta. Saat ini Nyonya Haris sangat menyesal harus menerima kenyataan seperti ini. Kalau saja sedari awal dia tahu akan jadi seperti ini, dia tidak mungkin akan merebut villa itu. Untuk apa merebutnya lagi? Yang ada villa tidak berhasil dia dapatkan. Bahkan pernikahan cucunya juga harus hancur. Apalagi dia pernah berharap bisa mengandalkan keluarga Aresta untuk semakin berkembang. Sekarang semua harapan itu telah sirna. Tetapi apalah daya, kalau datang di awal, bukan penyesalan namanya. Saat memikirkan semua itu, Nyonya Haris mau menangis pun tidak bisa. Vivian yang terduduk lemas di atas lantai menatap Nyonya Haris dengan tatapan yang marah. Semua gara-gara kamu nenek peot. Kamu yang menghancurkan kebahagiaanku, bentak Vivian. Bersambung.